Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Allah utus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini tiada lain untuk diikuti risalahnya, untuk dicontoh suri teladannya. Beruntunglah siapapun manusia yang mengikuti risalah beliau. Lebih beruntung lagi, nggak sekedar risalahnya, tapi suri teladannya pun dicontoh. Ali Imran 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikanlah pada Rasul, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mengaku cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berikan ampunan untuk dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis berikut ini salah satu contoh, salah satu dari sekian banyak contoh bagaimana beliau Rasulullah Muhammad SAW sangat berhati-hati berkaitan dengan halal haram. Beliau sangat berhati-hati berkaitan dengan halal haram. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariqi faqala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Hadis muttafaq alaih, Bukhari nomor 2055, Muslim 1071. Di Sahih Muslim hadis ini ditulis lebih dari satu kali dengan penomoran yang berbeda. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan satu butir kurma di jalan. Nabi menemukan satu butir kurma di jalan. Oleh beliau kurma itu diambil, dan beliau menegaskan, laula anni akhafu an takuna minas shadaqati la akaltuha. Andaikan aku tidak khawatir ini kurma sedekah, pasti aku makan. Beliau sosok pemimpin agung, menemukan satu butir kurma di jalan, beliau ambil. Dan beliau berkata, andaikan aku tidak takut ini kurma sedekah, pasti aku makan. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah dan ahlu baitnya, keluarganya, haram memakan sedekah. Baik sedekah wajib kita kenal dengan zakat, ataupun sedekah sunnah. Saat ini kita kenal yang sedekah. Kalau wajib zakat, kalau sunnah sedekah. Jadi Rasulullah SAW
serta ahlu bait beliau, keturunan beliau haram memakan sedekah, baik sedekah wajib ataupun sunnah. Keharaman itu tegas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An Hasan bin Ali akhadha tamratan min tamlis sadaqati faja'alaha fi fihi. Pernah suatu hari masyarakat datang ke rumah Rasul untuk menyerahkan sedekahnya. Bukan untuk Rasul, tapi Rasul sebagai katakanlah panitia yang selanjutnya sedekah dari masyarakat itu akan ditasarrufkan, didistribusikan kepada umat Islam. Suatu hari cucu beliau Sayyidina Hasan bin Ali melihat ada korma, namanya masih bocah, dia ambil dan langsung dia masukkan ke mulut. Melihat hal itu langsung faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil farisiyati kih kih. Rasul langsung keluarin dari mulutmu, keluarin. Amma ta'arifu anna la na'kulu sadaqah. Kamu belum tahu bahwa kita ini tidak memakan barang sedekah. Riwayat lain, anna ahlal baiti la na'kulu sadaqah. Ahlul bait enggak makan sedekah. Riwayat yang lain, fa inna la tahillu lana sadaqah. Buat kita Muhammad dan keluarganya tidak halal harta sedekah. Nah, itu siapapun yang mengaku dia keturunan Rasul haram menerima sedekah. Lebih-lebih sedekah wajib zakat. Yang boleh untuk Rasul cuma hadiah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 3072, Imam Muslim 2522, dan Imam An-Nasai. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Jadi sedekah itu sebutan untuk bisa zakat, bisa pemberian sunnah. Kenapa sih kok Rasul dan keluarganya, keturunannya tidak boleh haram memakan harta sedekah? Di antara lain, sedekah itu pengeluaran untuk membersihkan harta. Kalau itu zakat, berarti zakat kotoran harta. Kalau itu pemberian sunnah, sedekah disebut sedekah ketika seseorang membeli orang lain karena kasihannya. Yang memberi mulia, yang menerima tidak mulia. Rasul dan keluarganya harus bersih dari harta kotoran, harus bersih dari sikap yang menghinakan diri mereka. Dalam hadis sahih Rasul menegaskan, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbari wa dzakara as-sadaqata wa ta'affufa wal mas'alata. Pernah di atas mimbar, kata sahabat Abdullah bin Umar, Rasul menyampaikan tentang sedekah, tentang menjaga diri, tentang meminta-minta. Kata beliau, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas memberi itu lebih baik dibanding tangan di bawah menerima.
Rasul tidak inginkan keluarganya termasuk diri beliau menerima belas asih dari seseorang. Kata beliau, "Falyadul ulya," tangan di atas, "yal munfiqah," orang yang memberi. "Wal yadus sufla," orang tangan yang di bawah, "yas-sa'ilah," orang yang menerima, yang meminta. Ini hadis sahih dari Imam Malik, Imam Bukhari 2429 dan Imam An-Nasai. Saking hati-hatinya Rasul di hadis ini menemukan sebutir kurma, karena khawatir itu bagian dari sedekah masyarakat yang jatuh, beliau tidak mau memakannya. Andaikan yakin itu bukan bagian dari sedekah, nemu di jalan diambil, pasti beliau makan. Bahkan sebetulnya nggak khusus untuk diri beliau dan keluarganya, untuk umat beliau pun beliau menginginkan jangan sampai umat beliau jadi peminta-minta. Sebaliknya berusaha untuk jadi pemberi. Dari kalimat al-yadul ulya, pemberi, khairun minal yadis sufla, lebih baik dibanding tangan yang di bawah yang menerima pemberian. Beliau ingin umat beliau menjadi umat terbaik, otomatis beliau ingin umat beliau jadi pemberi, bukan peminta-minta. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Di hadis yang lain, anjuran beliau yang bagian akhir hadis itu ada kalimat yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyab dua ahadukum fayah toba ala dhahrihi fayatasaddaqu bihi wa yastaghna bihi minan nas khairun lahu min ayyas ala rajulan a'tahu aw mana'ahu. Seseorang berangkat pagi-pagi untuk bekerja, untuk mencari kayu bakar, lalu dia panggul di punggungnya, dia jual, selanjutnya hasilnya, dengan hasil itu dia sedekahkan sebagian, dia gunakan untuk kecukupan dirinya sendiri daripada minta ke orang lain, itu lebih baik buat dia daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik dikasih ataupun tidak dikasih. Jadi yakin siapapun umat beliau yang mengemis, itu umat yang tidak disukai oleh beliau. Umat beliau yang mengemis, itu umat yang tidak disukai oleh beliau. Lanjutan hadis itu sama dengan tadi, fa innal yadal ulya afdalu minal yadis sufla. Sesungguhnya tangan di atas pemberi itu lebih afdol dibanding tangan di bawah penerima. Dan selanjutnya, ketika kita sudah menjadi umat beliau yang suka memberi, siapa yang kita dahulukan? Wabda biman ta'ul, dahulukan memberi orang yang ada dalam tanggung jawabmu. Jangan ke orang lain dermawan banget, ke keluarga sendiri paling. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dari 447 dan Imam At-Tirmidzi. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Dari hadis awal yang kita bahas, Rasul menemukan sebutir kurma di jalan, beliau ambil. Andai kan tidak khawatir itu karena sedekah, pasti beliau makan. Di situ kita bisa petik pelajaran berupa
ketika kita menemukan sesuatu yang nilainya itu remeh, dinilainya remeh, kita asumsikan pemiliknya kalau toh melihat dia nggak akan meminta itu, boleh kita ambil, boleh kita miliki. Tapi ketika yang kita temukan itu yang andaikan pemiliknya tahu pasti dia minta, nggak boleh kita miliki. Harus diumumkan. Setelah diumumkan bersekian lama nggak ada informasi siapa pemiliknya, boleh kita miliki. Tapi kalau sewaktu-waktu pemiliknya menanyakan, minta, wajib kita berikan. Tapi kalau yang kita temukan sesuatu yang remeh-temeh seperti sebutir korma, boleh jadi pemiliknya tahu, udah silakan buat kamu aja, buang aja, aku kasih ini. Boleh jadi seperti itu. Itu boleh kita ambil dan langsung kita makan. Apa mungkin kita akan melakukan itu? Masing-masing kita yang bisa menjawab. Kalau nggak mungkin, siapa lebih mulia antara kita dengan Rasulullah? Padahal Rasulullah nemu sebutir kurma di jalan, beliau ambil. Andai kan tidak takut ini bagian dari kurma sedekah, akan beliau makan. Kalau toh kita belum bisa praktek nemu makanan kecil di jalan, kita ambil, kita makan, paling tidak di lingkungan rumah kita. Sebutir kurma atau mungkin anggur atau apa jatuh, ambil, bersihkan, makan. Bahkan nanti kita tahu sebutir nasi pun perintah Rasul, jangan sampai kamu diamkan di piringmu terus kamu cuci. Bahkan kalau jatuh, Rasul perintahkan ambil, bersihkan, makan. Jadi ketika kita menemukan sesuatu di jalan, asumsi kita, ini pemiliknya kalau tahu dia tidak akan mau nerima, boleh kita miliki, halal hukumnya. Untuk hal seperti itu, hal yang remeh-temeh, nggak perlu kita ambil speaker masjid, pengumuman, tadi aku nemu sebutir anggur di jalan, siapa pemiliknya, aku mau makan, nggak berani, takut dosa. Itu lebay. Pernah terjadi orang seperti itu di hadapan Umar bin Khattab. Seorang anak muda mengumumkan dia menemukan sebutir anggur. Dia ngomong dengan suara tinggi, pengumuman, aku menemukan sebutir anggur. Siapa pemiliknya? Oleh Umar dipukul. Kenapa dipukul? Umar melihat ini orang ini memperlihatkan diri bahwa dia orang yang apik, orang yang sangat menjaga diri. Nggak perlu kita pengen dikenal sebagai orang yang apik, itu sudah nggak apik, tanda riak. Menjadi orang yang menjaga diri itu bagus. Ketika ingin dikenal sebagai orang yang menjaga diri, jadi tidak bagus. Jadi orang soleh itu harus. Ketika ingin dikenal sebagai orang soleh, itu tidak bagus. Riya, sum'ah. Jadi Umar pernah menyaksikan seorang anak muda menemukan sebutir anggur, dia umumkan. Cuma sebutir anggur jatuh di jalan, mungkin udah agak gepeng, pemiliknya tahu nggak akan menyentak, nggak perlu diumumkan. Ketika si anak muda itu mengumumkan hal itu, oleh Umar ditegur. Karena Umar bin Khattab melihat di situ si anak muda punya maksud riya, sum'ah, ingin memperlihatkan bahwa dia sosok yang warok, sosok yang menjaga diri, menjadi hamba Allah yang soleh bagus, tapi pengen dikenal soleh nggak bagus. Jadi hamba Allah yang rajin ibadah bagus, harus,
tapi pengen dikenal sebagai orang yang rajin ibadah, itu nggak bagus. Jemaah dan Allah yang bermanfaat. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, siapapun kita apabila meragukan sesuatu itu hukumnya halal apa haram, lebih baik tinggalkan. Nabi menemukan sebutir korma, beliau ragu ini sedekah atau bukan. Kalau sedekah haram buat beliau, ragu haram apa halal buat beliau, beliau tinggalkan. Itu pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara khusus, hal yang ragu oleh beliau diperintahkan untuk ditinggalkan, itu beliau tegaskan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ad-Darimi. An Abil Hawra As-Sa'di qala kuntu lil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ma hafidta bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hafidtu minhu da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dari seorang tabi'in Abil Awra As-Sa'di, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada cucu Nabi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, di antara pelajaran yang kamu hafal dari Rasul itu apa? Di antara nasihat Rasul yang kamu hafal itu apa? Sang cucu kesayangan Nabi ini menjawab, hafidtu minhu, aku hafal dari Rasul. Ada satu kalimat yang aku hafal, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu, beralihlah ke sesuatu yang kamu tidak ragu. Ragu ini hukumnya apa, halal apa haram, tinggalkan. Ganti yang sudah jelas, jelas halalnya. Jamaah dalam mahayakum ajma'in. Meninggalkan sesuatu yang kita lakukan itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Ini ulama berbeda pendapat. Tapi mayoritas ulama kita berpandangan meninggalkan sesuatu yang kita lakukan itu hukumnya sunnah. Artinya kita ragu ini halal apa haram, memang enggak, kita nggak makan itu lebih baik. Tapi kalau toh kita makan, tidak sampai dosa. Ketika kemungkinan haramnya lebih dekat dibanding halalnya, maka sudah tentu lebih baik. Kita ragu, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinannya halal atau haram. Jika lebih dekat ke haram, tinggalkan. Jika lebih dekat ke halal, silakan. Contoh, kita beli ayam sudah dipotong, ada keraguan dalam hati, ini motongnya syarat syariahnya terpenuhi atau tidak. Ketika kita ragu-ragu, tinggalkan, itu yang lebih baik. Ragu-ragu syarat syariahnya terpenuhi atau tidak, motongnya benar sesuai syariat atau tidak, ragu, tinggalkan, itu lebih baik. Ketika selanjutnya ada tanda-tanda yang justru mengarah pemotongannya nggak sesuai syariat, saat itu menjadi haram, bukan ragu lagi. Kita udah beli, kita nggak tahu motongnya, selanjutnya ada orang beli, dipotong saat itu, kita lihat yang motongnya, ternyata nggak benar. Ini menjadikan keraguan kita lebih mengarah ke haramnya pemotongan itu.
Walaupun ada kemungkinan yang kita beli yang sudah disembelih bukan dia yang motong, mungkin tenaga yang lain. Ketika keraguan itu lebih dekat ke sisi haramnya, maka tinggalkan. Bahkan ketika keraguan itu dekat ke sisi halalnya, kita tinggalkan, itu lebih baik. Kembali ke hadis Nabi tadi yang dihafal oleh Al-Hasan bin Ali, dak ma yariduka ila ma la yaridu. Pelajaran ketiga dari hadis pendek tadi, Rasul menemukan sebutir kurma, beliau ambil. Di situ belajar jangan mentolerir pemubadiran. Mubadir, kesia-siaan sekecil apapun jangan dibiarkan. Asal usul tabdir, mubadir haram jelas. Di Al-Isra ayat 26-27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Masih kurang 10 menit. Wa atidal qurba haqqahu, berikan kepada hak kerabat, berikan kepada kerabat hak mereka, bantuan, juga orang-orang miskin dan musafir. Dan ingat, wala tubaddir tabdira, jangan kalian melakukan mubadir. Sesungguhnya orang yang mubadir, melakukan pemubadiran, temannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Apa yang disebut dengan mubadir at-tabdir? Pandangan pertama disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, at-tabdir adalah infaqul mal fi ghairi haqqin, memberikan harta untuk hal yang tidak benar. Memberikan harta untuk hal yang tidak benar, menyumbangkan harta untuk kemaksiatan, mubadir. Itu mutlak. Ketika harta diberikan untuk hal yang benar, walaupun diberikan 100%, tidak termasuk mubadir. Makna yang kedua, mubadir disampaikan oleh Al-Mawardi, al-israful mutliful lil mal, berlebih-lebihan membuang-buang harta. Contoh, kita makan, kita nyendok, ternyata sendokan kita kebanyakan, akhirnya piring kita nggak bersih, banyak sisanya, itu mubadir, haram hukumnya. Nah itu gunakan prinsip lebih baik nyendok sedikit, kurang gampang nambah, daripada nyendok langsung sepiring penuh ternyata nggak habis. Itu perilaku setan. Jangankan banyak bersendok-sendok nggak habis, cuma sebutir nasi tersisa di piring saja, itu oleh Rasul dilarang, dan hadisnya sahih. Riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 5426, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman, bila beliau makan, la'iqa asabi'ahu salasah, beliau makan dengan 3 jari, selesai makan beliau jilati tangan beliau. Hadis sahih. Sekarang pakai sendok lebih gampang lagi. Sendok jangan sampai menyisakan, butiran nasi bersih kita makan. Itu Rasul mencontohkan, nggak cuma mencontohkan, beliau menyampaikan kalimat beliau. Kata sahabat Anas, waqala, Nabi bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila ada yang jatuh makanan kalian, falyumit 'alaiha falyumit 'alaiha al-adha, kalau kotor bersihkan kotorannya,
wal yakulha, lalu makan. Enggak ada ceritanya jatuh belum 5 menit, bukan, itu bukan ajaran Islam. Walaupun sudah 10 menit atau lebih, ambil, ada kotorannya, bersihkan, makan. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Wala yada'uha lisyaitan, jangan kamu biarkan, jangan kamu tinggalkan untuk setan. Bahkan kata sahabat Anas, wa amarona an naslu tasqos, ada Rasul perintahkan untuk kita bersihkan piring kita. Kalau pakai tangan ada sisa, bersihkan, pakai jari, makan. Kata beliau, kenapa beliau suruh hal itu? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kamu nggak tahu butiran nasimu yang mengandung kebaikan, mengandung berkah Allah itu yang mana.